Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar kami mampu untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Ibrani pasal 12 ayat 15. Demikianlah sabda Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Tema renungan saat ini adalah diselamatkan dari akar kepahitan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, suatu hari saat saya naik bus Transjakarta, jalur bus dipakai oleh kendaraan lain karena macet. Maka bus Transjakarta yang saya tumpangi keluar jalur dan berjalan di sebelah kiri mepet dengan trotoar. Tiba-tiba bus tersebut menyerempet seorang ibu yang sedang mengendarai motor. Motornya terbalik dan kaki si ibu tertindih motor, sementara badannya tengkurap di trotoar jalan. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba bermunculan anak remaja tanggung yang jumlahnya sekitar 15-an. Mereka terlihat seperti preman-preman yang kemudian berteriak-teriak menyuruh bus berhenti sambil memukul-mukul bus tersebut dan menghadang di depannya. Wajah mereka begitu beringas, namun akhirnya masalah dapat diselesaikan oleh petugas patroli. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, keadaan ekonomi yang kurang dan pendidikan yang rendah dapat membuat seseorang melakukan sesuatu kebrutalan tanpa pikir panjang. Itulah yang sering terjadi di negara kita saat ini. Banyak orang yang mempunyai hobi baru, yaitu merusak, menyerang, membunuh, dan menghancurkan. Kitab suci sendiri sudah menubuatkan bahwa keadaan manusia pada akhir zaman itu tidak dapat mengekang diri, garang, tidak berpikir panjang, dan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1-4. Lalu bagaimanakah dengan kita sebagai pengikut Yesus? Apakah kita termasuk dalam bilangan orang-orang yang seperti dinubuatkan tersebut? Sering secara tidak sadar, perkataan kita menyakiti orang banyak. Tatapan mata sinis kita telah menyinggung perasaan orang lain. Kalau bisa kita tanyakan kepada suami atau istri dan juga anak-anak, orang tua dan sahabat, sudah berapa sering kita menyakiti dan mengecewakan mereka? Mungkin sudah terlalu banyak, sampai pasangan kita sudah terlalu muak dan ingin meninggalkan kita. Atau anak-anak menjadi takut setiap kali papanya pulang karena sudah terlalu sering disakiti olehnya. Marilah kita menyadari bahwa setiap pribadi yang hadir dalam hidup kita ini adalah hadiah yang terindah dari Tuhan untuk kita. Mungkin ia terlalu menjengkelkan buat kita, tetapi orang tersebut tetap hadiah terindah dari Tuhan untuk kita. Mulailah untuk mengampuni dan menerima keberadaannya sebagaimana Tuhan menerima kita apa adanya. Maka Tuhan akan ubahkan dia menjadi berkat bagi hidup kita. Mari, jadikanlah orang-orang terdekat
hadiah. Karena itu, perlakukanlah dengan penuh kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ada begitu banyak orang yang kehilangan cinta dan perhatian dari orang-orang yang dikasihinya, sehingga membawa dampak negatif bagi kepribadiannya. Kami pun menyadari bahwa ada sisi gelap dalam hidup kami di masa lalu yang membuat karakter kami seperti sekarang ini, sehingga kehadiran kami sering menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena itu kami memohon, masuklah di dalam hati kami, selidikilah batin kami, hancurkanlah semua luka batin, dendam, dan akar kepahitan yang selama ini mengikat kami. Pulihkan hati kami, sehingga kehadiran kami sungguh dinantikan oleh orang-orang terdekat kami. Terima kasih Bapa, jadikanlah kami seperti hati-Mu yang penuh kasih. Mampukan kami untuk mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberikan kesembuhan bagi mereka yang mengalami permasalahan di dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati. Saat ini kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon Tuhan yang menolong dan menyertai, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Tolonglah kami agar apapun yang boleh kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami ingin serahkan pemerintahan bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat-Mu kepada para pemimpin bangsa kami, agar di dalam menjalankan tugasnya mereka takut akan Engkau dan mempunyai hati yang melayani masyarakat. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa dan sembahyang kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.